Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai pengajian kita kembali dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah malam Jumat yang mubarakah ini. Bapak Ibu, kita perbanyak membaca surah Al-Fatihah hari Jumat juga. Surah Al-Fatihah ini adalah disebut juga dengan Ummul Quran, karena kalau 6.666 ayat di dalam Quran itu dipadatkan, maka pemadatannya tersimpul di dalam 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Itulah sebabnya disebut dengan Ummul Quran. Membaca satu kali surah Al-Fatihah sama kekuatannya dengan membaca 30 juz Al-Quran. Bahkan juga disebutkan surah Al-Fatihah itu juga sebagai Ummul Kitab, induknya kitab. Karena kalau kita kumpulkan semua kitab-kitab suci Al-Quran, mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur, sampai juga termasuk Quran, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan 7 ayat, yaitu surah Al-Fatihah. Inilah kekuatan surah Al-Fatihah, disebut juga sebagai Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummud Du'a, penghulunya atau induknya doa. Karena kalau kita baca surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Fatihah itu tergantung niat kita. Kalau niat kita itu untuk menyembuhkan penyakit, berdoalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan berfungsi sebagai media penyembuhan. Misalnya kita punya air 1 gelas ini, kita berdoa, di depan air ini kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah air ini sebagai kekuatan penyembuh untuk penyakit orang tuaku atau sahabatku. Al-Fatihah sampai Waladhdallin. Maka atas izin Allah, maka air ini sudah bukan air biasa lagi. Air ini sudah menjadi air yang punya berkah, karena baru saja kita telah berkahi dengan membacakan doa. Tadinya orang gak percaya. Sudah kita pernah bahas di tempat ini apa efeknya doa terhadap kristal air ini. Ternyata jangankan sepanjang surah Al-Fatihah, membaca basmalah saja ini sudah mampu merubah secara total kristal air ini menjadi sangat cantik, penuh dengan energi. Apalagi kalau surah Al-Fatihah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah itu juga bisa disebut sebagai media penyembuh. Atas izin Allah, kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, semoga penyakit yang kita doakan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa ya disebut ini juga sebagai Ummud Du'a, induknya doa. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenal surah Al-Fatihah ini
sebagai pembukanya Al-Quran, maka itu disebut dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Ya. Apa artinya pembuka? Pembuka ialah miftahun, anak kunci untuk membuka sesuatu yang sangat penting, itu disebut dengan miftah. Seakar kata dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau Bapak Ibu akan membuka sesuatu, akan memulai sesuatu, akan memasuki suatu ruangan, taruhlah rumah baru, kantor baru, minimal kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini nanti kekuatannya insya Allah akan memberikan tabarruk atau pemberkahan. Ini juga sering orang salah paham bahwa itu bid'ah. Mengapa kok Al-Fatihah diseret-seret ke mana-mana? Kita tidak menyeret surah Al-Fatihah. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memperkenalkan bahwa Al-Fatihah itu dengan segala macam namanya. Nah, sama-sama membaca, tetapi kekuatan surah Al-Fatihah itu tergantung dengan siapa pembacanya. Nabi membaca surah Al-Fatihah, langsung sahabatnya sembuh. Kita mungkin baca sampai 7 kali surah Al-Fatihah, jangan-jangan semakin sakit orang itu. Jadi sangat tergantung. Tetapi Bapak Ibu, insya Allah kalau hati ini betul-betul khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hati kita itu betul-betul memohon kepada Allah, lalu kita, contohnya gini, Bapak Ibu mungkin betul-betul hari itu nggak punya uang, anaknya sakit, mau dibawa kemana? Jangankan ke rumah sakit, untuk sewa taksi saja nggak ada, untuk beli obat saja nggak ada. Bapak Ibu jangan pernah putus asa. Idh yaqulu li sahibihi la tazan innallaha ma'ana. Ya, jangan putus asa karena sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Orang yang beriman tidak akan pernah putus asa. Langkah terakhir seseorang untuk memohon pertolongan kalau nggak ada uang, tidak ada obat, tidak ada kendaraan, minta nggak ada yang ngasih, ya, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada Allah jalan terakhirnya. Bagaimana caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita perbanyak membaca surah Al-Fatihah. Baca sampai 10 kali, 20 kali surah Al-Fatihah, nggak ada jalan keluar. Nah, insya Allah mungkin sampai tertidur, tapi di dalam tidur siapa tahu Allah memberikan mimpi yang berupa solusi di situ. Atau mungkin tidak mimpi, tapi tiba-tiba ada orang yang berbaik hati terhadap kita. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa kalau caranya Tuhan ingin membantu hambanya, maka ada saja caranya Tuhan untuk itu. Jadi minimum kita membaca surah Al-Fatihah. Semiskin apapun seorang hamba pasti bisa membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kenapa surah Al-Fatihah, Bapak? Mulai dari basmalahnya itu sudah diatur sedemikian rupa, Bapak. Sebetulnya ini saya akan perkenalkan ini materi selanjutnya. Ini ada 7 orang yang mendapatkan keistimewaan, tapi saya mampir membaca surah Al-Fatihah dulu, karena kita membaca surah Al-Fatihah sebagai mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan sedikit.
surah Al-Fatihah ini kalau kita sudah tidak punya uang, tidak ada yang membantu kita, lantas dibiarkan anak kita tergeletak di situ, nggak ada apa-apanya. Seorang muslim, seorang mukmin ambil air wudhu, ya, salat di situ. Ya Allah, semua langkah yang saya pernah lakukan tidak pernah memberikan hasil. Saya tidak tahu lagi kemana. Nah, daripada kita menangis di situ di depan anak-anak kita yang sakit, lebih baik kita mengambil air wudhu, ya. Di dalam air wudhu itu kita berdoa, kemudian sesudah salat kita juga berdoa, dan doa kita itu kalau itu betul-betul khusyuk, maka sesungguhnya pernah saya katakan, kalau orang itu berdoa dengan penuh ketulusan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengecewakan hambanya. Hanya kita yang susah untuk khusyuk itu. Tapi biasanya kalau ada musibah gampang khusyuk, tapi kalau ada kenikmatan sulit khusyuk. Ya, dengan demikian bagus mana musibah atau rezeki? Ya kan, kalau saya tanya Bapak Ibu jujur ya, kita lebih cepat dekat dengan Allah kalau kita ditimpa musibah atau kalau kita diberikan kenikmatan hidup? Jadi bagus mana? Sebentar Pak. Iya, kita tidak ingin berdoa ya Allah anugerahkanlah aku musibah, tetapi kalau musibah itu datang, jangan memusuhi musibah itu, tapi bersahabatlah dengan musibah itu. Kalau kita tidak pernah meminta apapun, tiba-tiba ada rahmat Allah yang datang, hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu. Apalagi kalau kita tengah mabuk dengan berbagai macam dosa berat kita lakukan, tapi pada saat yang bersamaan kita melakukan dosa, muncul nikmat karunia Allah, dipromosikan jabatannya, tiba-tiba tendernya dimenangkan oleh perusahaan itu. Hati-hati ya. Nanti saya akan jelaskan apa hikmah di balik ini. Ada orang langganan maksiat tapi jadi konglomerat. Ada orang langganan sholat tahajud, puasa Senin Kamis, jadi miskin kere. Apa rahasia di balik ini? Ya. Yang bisa memahami hal ini, pendekatan yang bisa kita gunakan adalah pendekatan tasawuf. Karena itu Bapak Ibu sekalian, malam Jumat ini kita masuk ke pengajian tasawuf dalam upaya untuk litaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam ini saya akan tunjukkan Bapak Ibu sekalian sebuah hadis Nabi. Ada 7 kelompok yang Allah istimewakan di padang Arash. 7 kelompok ini pernah saya bahas sepintas ya pada pertemuan kita beberapa tahun yang lalu. Tapi saya akan tambahkan sedikit analisis ya Bapak Ibu, bahwa apa itu padang mahsyar. Sebentar, ini taruh di mana trouble komputernya ini. Ada 7 hal, manakala kita geluti yang 7 itu, maka itu sudah luar biasa. Satu saja di antara 7 itu yang kita lakukan, maka itu sudah mampu untuk menggiring kita masuk ke dalam surga, atau paling tidak kita tidak boleh masuk lagi neraka. Ada 7 tiket yang kita gunakan nanti untuk masuk surga. Kalau bisa lebih dari 1 tiket itu lebih aman buat kita. Ya, nanti kita dengarkan dulu suara azan baru kita mulai hadisnya. Bapak Ibu sekalian, dalam salah satu hadis sahih disebutkan ada 7 golongan mendapatkan istana
di bawah arasy di padang mahsyar. Apa yang dimaksud dengan di bawah arasy? Seolah-olah arasy itu pelindung dari terik matahari. Kalau panas terik matahari itu muncul, lalu kita bernaung di bawah sebuah pohon yang rindang, ada angin sepoi-sepoi, maka itu pasti kita akan terasa sangat sejuk. Tapi kalau di sebuah padang gersang, panasnya 60 derajat Celcius seperti di antara Mekah dan Madinah itu, merah batu gunung itu karena panasnya, padahal itu masih jutaan kilometer matahari di atas kepala. Lukisan di padang mahsyar, Bapak Ibu, jarak antara matahari dengan kepala kita itu tinggal 1 siku. Ada hadis yang mengatakan 1 jengkal. Ada riwayat yang mengatakan 1 depah. Anggaplah 1 depah. 1 depah itu 1,5 meter lah. Kalau depahnya orang dewasa. Nah, matahari seperti itu bagaimana itu? Dilukiskan hari yang mengerikan ini, orang berenang di atas keringatnya. Nauzubillah min dzalik. Mulai dari manusia Nabi Adam sampai manusia paling terakhir dikumpulkan di sebuah padang, lapangan raksasa. Dari situ dikumpulkan jadi manusia itu kayak semut, dipagari dengan api, nggak boleh ada yang mencari tempat lain selain itu. Sudah begitu padat penduduknya, mataharinya lagi sumpek. Dalam suasana yang sangat keras seperti itu, Nabi mengucapkan ada 7 orang yang akan mendapatkan villa peristirahatan di bawah naungan arasy. Jadi naungan arasy itu kayak apa itu? Umbrella, payung. Enak, kita nggak kena sinar matahari. Kayak di padang Arafah, panasnya bukan main, tapi kita dapat kemah full AC. Di dalam kemah ada kasur, ada bantal, ada TV. Lupa berdoa, ketiduran tidak sholat, padahal itu wukuf di Arafah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu manja di padang Arafah. Syukurlah kita diberi kesempatan untuk masuk wukuf di Arafah. Ngamuk-ngamuk nggak dikasih kemah. Kemahan apaan ini, tidak ada AC-nya, kering. Ya. Ini ada AC-nya tapi bagaimana tidurnya, nggak ada kasurnya. Dibelikan kasur apaan ini, tipis. Di rumahnya kan empuk. Dibelikan kasur empuk. Ini kok nggak ada bantalnya. Masya Allah. Begitu dikasih, ini nggak ada spraynya. Tapi kita kan kedinginan, ini nggak ada selimutnya, lengkaplah sudah seperti hotel. Begitu dikasih AC, kasur empuk, ada selimutnya, ada bantalnya, ada TV-nya, ngorok dia. Lupa kalau itu adalah sedang wukuf di Arafah. Apa yang terjadi? Orang semuanya sudah berdoa, dia ketiduran, malah nggak ikut khutbah, apa nggak ikut salat berjamaah tuh. Ya Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai doa yang kita minta itu didikte oleh hawa nafsu kita sendiri, sehingga ujung-ujungnya bukan kenikmatan pada diri kita sendiri, tapi adalah kesesatan. Ini pada Arafah sangat mengerikan. Lebih mengerikan pada mahsyar. Pada mahsyar itu mataharinya jaraknya sangat sedikit, 1 depah. Orang berenang di atas keringatnya.
Begitu hebatnya padang Arafah ini, padang Mahsyar ini, berkumpullah delegasi pada waktu itu. Karena ribuan tahun berdiri orang di padang Arafah, nggak ada tempat duduknya, berdiri. Satu harinya padang Arafah itu sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Jadi kalau kita dikeringkan di situ sampai taruhlah misalnya 10.000 tahun kali 1000 tahun sama dengan sekian, nggak tahu kapan ujungnya tuh. Nah, ini yang kejadian. Dalam posisi seperti itu ada villa peristirahatan, semuanya ada, persis seperti di Arafah. Ada kemah yang memanjakan penghuninya. Siapa yang mendapatkan kemah itu? Pertama, pemimpin yang adil. Siapa yang dimaksud pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil di sini boleh jadi imam, karena ini bahasa Arabnya imamun adilun, imam yang adil. Kalau dalam ilmu hadis, adil itu bukan adil seimbang, Bapak Ibu. Kalau ulama hadis itu mengatakan, oh itu orangnya adil, bukan adil dalam pengertian tidak pernah mendalimi orang, mendiskriminasi kelompok minoritas. Bukan. Adil dalam bahasa hadis itu, bagi ulama hadis itu, adil tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Ya. Kalau ada orang yang suka nyakitin hati orang lain, walaupun itu misalnya menyakiti hati istrinya, maka itu tidak bisa disebut sebagai adil. Kalau ada orang suka menyakiti hati orang, suka bohong, itu disebut orang yang tidak adil dalam ilmu hadis. Orang yang tidak adil tidak bisa diterima hadisnya. Kalau nanti dia satu saat mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ya, teman-teman tanya, itu siapa yang mengatakan? Oh, itu Mr. X. Oh, enggak, jangan terima hadisnya orang itu. Kenapa? Orangnya tidak adil. Maksudnya suka bohong, suka menyakiti hati suaminya atau istrinya, suka menyakiti hati tangganya. Itu orang tidak adil. Jadi imamun adilun di sini pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang bijaksana saja, tapi imamun adilun pemimpin yang tidak pernah bohong, pemimpin yang tidak pernah menyakiti hati rakyatnya. Ya. Pemimpin yang tidak pernah menghina kitab suci orang lain. Pemimpin yang bijaksana, itu semua disebut dengan imamun adilun. Pemimpin di sini tidak mesti harus dalam pengertian imam masjid. Kepala rumah tangga kan ada pimpinannya. Kata Rasulullah, apabila orang itu berjumlah 3 orang, harus meminta 1 orang diantaranya sebagai pemimpin. Berarti kalau ada pemimpin di situ, imamun adilun. Bapak ibu di dalam rumah tangganya ada anaknya, ada mantunya, maka itu sudah satu keluarga, harus ada pemimpinnya. Kalau yang memimpinnya nanti itu adil, maka insya Allah akan dapat anak kunci dalam satu kamar villa di padang mahsyar. Nah, itu imamun adilun. Coba kita ingat-ingat, apakah aku sudah jadi imamun adilun? Yang kedua, anak remaja yang tumbuh dewasa dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa pancaroba setiap orang pernah kita alami kan? Orang yang melewati masa pubertasnya, masa pancarobanya di masjid, ya, taat kepada Allah, nggak pernah mengkontaminasikan dirinya dengan kenakalan remaja. Ya. Remaja yang tumbuh dewasa dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak remaja itu mengantongi sebuah tiket untuk masuk kepada mahsyar dengan hidup di dalam sebuah villa dibawa pada mahsyar. Ingat-ingat Bapak Ibu, kalau waktu kecilnya SMP SMA-nya itu menjadi remaja masjid,
Tidak terasa lewat itu masa remaja itu. Alhamdulillah, aku melampaui masa remajaku dengan suci, tidak pernah berzina, tidak pernah membohongi orang, tidak pernah menyakiti hati orang. Alhamdulillah, kita sudah punya tiketnya. Biarkan orang kekeringan berenang di atas keringatnya. Bapak Ibu nanti punya tiketnya untuk istirahat. Tiket yang ketiga, mungkin kita tidak punya yang pertama dan yang kedua. Kita nggak pernah menjadi pemimpin, masa remaja kita nggak tahu apa yang pernah terjadi, tidak bisa disimpulkan. Yang ketiga ialah orang-orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pernah kita bahas dulu dengan apa yang disebut dengan as-suhbah, persaudaraan atau persahabatan spiritual. Kita tidak ada hubungan famili, kita juga tidak ada hubungan kerja, kita tidak ada hubungan apapun. Satu-satunya yang menghubungkan kita satu sama lain, kita sama-sama sebagai warga jamaah Masjid Sunda Kelapa. Jika kita sudah sampai ke tingkat saling merindukan satu sama lain karena Allah, saling mencintai satu sama lain karena Allah, dan saling mendoakan satu sama lain karena Allah, maka kita termasuk orang-orang yang saling mencintai lillahi ta'ala. Itu nanti akan diberikan anak kunci untuk masuk di sebuah villa peristirahatan di bawah arsy. Ada orang yang mengoleksi sampai ketiga-tiganya, Ibu. Bahkan ada orang yang mengoleksi ketujuh-tujuhnya. Minta dong satu. Kalau bisa ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu, seseorang yang diajak berhubungan dengan lawan jenisnya, hubungan zina maksudnya, menolak dengan mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, akhirnya tidak jadi melakukannya. Jadi ada kesempatan, ada waktu ya, di tempat yang aman, dan mau sama mau, tidak ada yang mengganggu. Ketika ia dalam suatu tempat yang sangat safe, aman, lantas tidak melakukan perbuatan zina itu karena mengatakan Allah kan maha tahu, orang lain tidak melihat kita siapa. Dalam kamar hotel ini nggak ada siapapun yang lihat, nggak ada CCTV-nya. Tapi kalau kita mengatakan ini akhafullah, Allah itu selalu melihat hambanya. Lalu kita istighfar, astagfirullah, aku tidak boleh melakukan ini. Orang yang seperti ini insya Allah tidak melakukan hubungan suami istri yang padahal bukan istri atau suaminya, maka itu mendapatkan tiket. Tidak termasuk orang yang seperti ini, dia terpaksa tidak melakukan hubungan zina lantaran tidak punya kekuatan. Mohon maaf kalau saya katakan, sudah berupaya segala macam tapi nggak bisa. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud. Itu karena ketidakberdayaannya lantas dia memanggil Allah, aku takut kepadamu Allah. Bukan karena takut kepada Allah, karena dia nggak kuat. Nah, yang seperti ini tidak termasuk Bapak Ibu. Itu sudah terjadi itu. Nah, kalau kita mampu melakukan hal seperti ini, mencegah diri kita untuk tidak melakukan itu, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Memang tidak ada yang melihat, tapi Engkau maha melihat. Ingat, ketika ranjang itu nanti berbicara, aku jadi saksi. Ketika tembok samping kanan kiri itu mengatakan, aku melihatnya. Ketika kaki berbicara, aku yang berjalan ke arah itu. Ketika tangan berbicara, aku yang memegangnya. Apakah masih ada artinya penyangkalan mulut? Gak mungkin Bapak Ibu. Karena itu, jauhilah perbuatan yang tidak senonoh itu dengan lillahi ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku bisa melakukan, memenuhi syarat untuk bisa saya lakukan 100%. Aku tidak lakukan karena aku takut terhadapmu ya Allah. Orang yang betul-betul seperti ini mendapatkan anak kunci untuk masuk ke dalam
villa peristirahatan di bawah arsy. Yang kelima, ada orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tapi tanpa diketahui tangan kirinya. Luar biasa orang ini. Jarang loh Bapak Ibu orang ahli sedekah tapi tidak pernah mengungkapkan. Ya. Pada umumnya orang bersedekah itu diumumkan. Ya. Nggak mau nyumbang lagi kalau nggak diumumkan di masjid itu. Padahal sesungguhnya yang paling bagus untuk sedekah itu tanpa nama. Kalau ada namanya kemudian hadir kita pada waktu penyebutan nama, dan ketika disebutkan nama kita semua mata melotot kepada diri kita. Wah hebat ya, nyumbang sekian, luar biasa. Kita separuhnya aja nggak bisa, dia bisa. Begitu mata melototnya, bangga, alhamdulillah, aku sudah menjadi hebat ini, banyak follower saya, banyak pengikut saya. Justru orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian itu bangkrut nanti di hari kiamat. Semakin kita rahasiakan sebuah amal, maka semakin berat timbangannya amal itu. Semakin kita populerkan amal-amal kita, maka semakin hampa berat jenis timbangan itu. Jadi Bapak Ibu, jangan memandang enteng uang recehan yang lewat di depan kita itu. Jangan-jangan uang recehan itu paling banyak masuk surga ketimbang uang besar. Uang besar itu udah dipegang, tapi ini berapa hari baru kita bisa cari 100.000 ini. Nggak jadi ya, nggak ada uang kecil. Hampir saja orang itu masuk surga, tapi disimpan kembali di dompetnya. Memenangkan iblis namanya. Kalau langsung dia sumbangkan, dapat surga pasti. Dan mungkin pulang dari masjid ini langsung dapat tawaran kerja baru yang menggiurkan. Itu berkah. Tanpa mengurangi pahalanya, dapat pekerjaan baru. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Keajaiban harus dilawan dengan keajaiban. Tidak ada keajaiban hidup tanpa kita lakukan dengan cara-cara yang ajaib. Keajaiban itu adalah keikhlasan itu sendiri. Jika ingin merasakan setiap hari ada keajaiban, ikhlaslah setiap hari. Apa yang dimaksud ikhlas setiap hari? Ya, kita sabar, kita merelakan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenyataannya terjadi, maka itu namanya takdir. Jangan pernah meratapi takdir. Takdir itu akan semakin terasa sakit. Bersahabatlah dengan takdir buruk, maka seperti penyakit itu akan tidak dirasakan 100% penyakit itu. Itu hasil penelitian. Orang yang bersahabat dengan penyakitnya akan dikurangi 40% rasa sakitnya. Tapi orang yang membenci penyakit yang menggerogoti dirinya akan didera dengan perasaannya 200% rasa sakitnya. Mohon maaf kalau ada orang yang membenci giginya selalu sakit, itu tambah sakit gigi itu. Tapi kalau ada orang sakit gigi, alhamdulillah aku menikmati betul sakit gigi ini. Membengkak itu, bengkak itu gusinya tuh, alhamdulillah ya Allah, tambahkan penyakit lain lagi ya Allah. Mampu nggak kita seperti itu? Sudah dapat 3 penyakit, ya Allah belum sempurna, anugerahkan aku musibah lagi ya Allah. Ini kok musibah kecil ya Allah, anugerahkan aku musibah besar. Bagi orang yang dekat dengan Allah, sudah tidak ada bedanya antara musibah dengan kenikmatan. Kalau orang masih terlalu jauh membedakan antara kenikmatan dengan musibah, antara kepuasan dengan kekecewaan, ya, antara kekayaan dengan kemiskinan, antara tawa dan tangis, maka orang itu masih orang awam. Coba lihat Umar, barusan ketawa, nangis lagi. Memang orang gila. Jadi jangan takut digelari orang gila, Ibu.
Atau kama qala Nabi SAW, ya, tidak akan pernah orang itu menjadi arif sebelum dianggap gila oleh orang lain. Ya, Nabi Muhammad itu kan sendiri, innaka lamajnun, sesungguhnya kamu itu orang gila. Hampir semua nabi eksplisit di dalam Al-Quran itu digilakan oleh orang lain. Jadi kalau mau menjadi orang arif di tingkat puncak, jadi orang gila. Benar Bu, ada orang betul-betul seperti orang gila. Pernah kita bahas kan Ihya Ulumuddin Bu, Bapak. Ada sahabat, bukan sahabat, ada orang yang begitu hebatnya, orang arif, ya, di kampung itu, di desa itu, wah, orang memujinya. Dia merasa tersiksa dengan pujian orang. Ya Allah, aku takut dipuji, nanti aku melupakan Engkau. Aku lebih takut menerima pujian ketimbang menerima cemoohan. Coba, kalau kita suruh pilih Ibu, mau dipilih, mana yang dipilih, dipuji atau dicemooh? Jujurlah, mana yang kita pilih, mau dipuji atau dicemooh? Mau dipuji. Siapa? Kalau ada orang mau dicemooh itu orang gila. Tapi kalau orang sudah jadi gila, sudah naik di puncak itu. Selama kita takut gila, maka kita tidak akan mencapai puncak. Ya, ya Allah, bagaimana ini? Semakin hari semakin banyak jamaah yang takjub terhadapku. Suatu saat, ya, ambil botol minuman keras, alkohol, minuman apa sih namanya kalau Arab itu, iskar ya, memabukkan. Datang dari kampung sebelah, ini ada kiai yang sangat tersohor, penuh dengan berkah, pokoknya manfaatnya. Mana? Sebentar lagi datang. Pak kiainya datang, bawa gelas, bawa botol, ya, bir bintang. Ya, ayo Ustaz, kita dari tadi nungguin mau dipimpin sholat, tunggu dulu. Dia tuangkan birnya merah itu, nggak tahu, jangan-jangan isinya juga adalah jus tomat, sama-sama merah. Begitu dia minum, bismillahirrahmanirrahim, pasti nggak bismillah ya. Begitu dia minum anggurnya itu, separuh jemaahnya, ngapain kita akan respect terhadap orang peminum seperti itu? Oh iya ya, lama kelamaan tinggal satu baris, tapi masih banyak, minum lagi, tinggal 5 orang, baru dia salat. Pak Kiai, ini drama apa ini yang dilakukan Pak Kiai? Orang datang dari jauh-jauh untuk berguru kepada Pak Kiai, kok kenapa minum minuman keras? Tersenyum, nggak mau bilang-bilang. Akhirnya dikejar oleh murid yang setianya itu, mengatakan begini, nak, lebih aku tersiksa pada saat aku dikagumi orang ketimbang aku dihujat orang. Mereka semua itu kan memuji aku, itu aku tersiksa. Sekarang aku dihujat, aku menikmati. Supaya aku tidak dipuji terus, penderitaanku lama sekali terjadi, maka aku minum. Lebih besar dosanya aku dikagumi orang ketimbang dosa minum anggur 1 teguk. Ini kan tidak mabuk, cuma 1 gelas, mungkin juga nggak sampai 1 gelas, 1 teguk, ya. Dia mengecoh orang lain agar kalian jangan kagum terhadapku, pulang kampunglah. Ya, aku lebih takut terhadap ketakjuban kalian lalu memuji aku ketimbang minum segelas anggur. Minum segelas anggur, aku bisa prediksi siksaannya berapa. Tapi dikagumi oleh sedemikian banyak orang, lalu aku enak menikmati pujian itu dosanya lebih besar bagiku ketimbang minum seteguk anggur.
Orang gila kan? Tuh. Banyak cara-cara untuk mengecoh orang. Ada yang mempertontonkan dirinya mirip orang gila. Ngomong apa itu? Ya. Enggak beraturan mulutnya. Orang datang jauh-jauh untuk mendengarkan nasihat yang sangat brilian, tiba-tiba ngomongannya ngaco tuh. Akhirnya para pendatang, para calon pengagum itu, ngapain kita jauh datang di sini belajar sama orang gila? Ya. Padahal mungkin sengaja dia menggila-gilakan dirinya. Aku lebih gampang, aku lebih tenang membuat diriku gila ketimbang menyinggung perasaan mereka. Pulanglah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, tiba-tiba guru di Sunda Kelapa ini bawa botol bir. Loh Pak Ki, kok kenapa minum anggur? Ya, aku kan takut populer. Itu justru berlipat 2 kali dosanya itu. Dia takut untuk populer, tapi mempopulerkan dirinya orang yang tidak takut populer. Ini banyak nih. Ya. Contoh lain, aku ikhlas kok, ambil. Yang ikhlas itu nggak usah bilang aku ikhlas, ambil lah. Ya. Yang namanya ikhlas itu nggak usah bilang-bilang, ambil. Kalau nggak mau ngambil, ya udah, mungkin ada orang yang bermanfaat, nggak usah menggerutu. Ya. Kenapa melakukan itu? Itu kan kompensasi saya agar mereka itu tidak terus-menerus menyiksa aku. Mengungkapkan seperti ini pun juga cacat Bapak Ibu. Makanya itu lebih baik mulut ini diam. Ya. Karena kalau ngomong itu sudah pasti banyak penyesalannya. Semakin banyak kita bicara, semakin banyak dosanya. Semakin sedikit kita bicara, semakin kurang dosanya. Bukan begitu kan Bapak Ibu sekalian? Kalau begitu aku nggak usah ceramah lagi deh di Sunda Kelapa. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Yang dimaksudkan di sini adalah canda ya, membual gitu. Ngerumpi pergi pengajian. Pengajiannya cuma setengah jam, kelamaan Pak Ustadz. Begitu selesai pengajian, ngerumpi sampai 2 jam. Kok waktu cepat sekali selesai ya? Suami kan sudah hampir pulang jam 4 nih. Nelpon suaminya, di mana Bu? Di mana Mah? Oh ini ikut pengajian. Kok ramai sekali? Ya sudah selesai barusan pengajian. Pengajiannya cuma diminta 15 menit, ngerumpinya 3 jam. Tapi ini bukan pengalaman Bu. Artinya apa? Mohon maaf ibu-ibu, kalau suaminya pergi, lebih baik tidak usah kemana-mana juga. Bapak-bapak juga hadir ini ya. Kalau suaminya, kalau istrinya lagi membanting tulang, bolak-balik dapur, tempat tidur, kasur, sumur, itu jangan mengatakan, kamu itu tinggal di rumah aja nggak ada kerjaannya, aku yang setengah mati cari uang. Padahal luar biasa kan, pada kita ungkapkan. Seorang sosiolog mengatakan, kalau dibentangkan perjalanan ibu-ibu di rumah itu, ya, dari sumur, tempat tidur, dapur, 21 km per hari, ya, habis lap kaca, ya, anaknya nangis, lari lagi, habis anaknya nangis, dia masak, udah mendidih, habis itu turun lagi, bersihkan halaman, ada bunyi handphone, lari lagi, ya kan, siapa, halo, dan seterusnya. Begitu kerjanya sampai sore, sampai malam. Kalau dibentangkan perjalanan ibu-ibu di dalam rumah 21 km Bapak Ibu, belum tentu suami bisa 20 dari sini ke Tanjung Priok, bisa nggak? Ngos-ngosan itu baru nyampe itu. Maka itu ibu tidak perlu olahraga. Olahraganya itu aja, menggendong bayinya, ya, bolak-balik.
Itu olahraga itu. Makanya itu ibu kan panjang usianya. Tingkat harapan ibu-ibu itu lebih panjang daripada laki-laki. Sepanjang sejarah. Ini penelitian antropologi. Life expectancy perempuan itu lebih panjang ketimbang laki-laki. Tingkat harapan hidup perempuan itu selamanya lebih panjang daripada laki-laki. Padahal mohon maaf berapa kali turun mesin tuh. Laki-laki, kita laki-laki itu nggak pernah turun mesin, nggak pernah hamil selama 9 bulan. Iya. Tapi perempuan itu juga lebih imun. Imun apa itu? Lebih kebal. Contohnya penelitian juga membuktikan laki-laki itu sekalipun badannya berotot seperti para petinju dan pegulat itu, laki-laki itu paling gampang diserang penyakit flu. Tapi perempuan daya tahannya terhadap penyakit flu itu lebih kuat. Biasanya orang terakhir kena flu itu perempuan. Suaminya duluan. Jadi hati-hati. Tingkat harapan hidup perempuan itu sama juga dengan binatang. Binatang betina itu lebih panjang usianya ketimbang jantan. Jadi bersyukurlah ibu-ibu, umurnya lebih panjang nanti dengan para. Ya. Nah, Bapak, yang terakhir adalah keenam, seseorang yang hatinya senantiasa tergantung di masjid. Alhamdulillah, semua ibu di sini, bapak-bapak, hatinya itu tergantung di masjid. Kalau giliran pengajian tidak sampai ke Sunda Kelapa, seperti meninggalkan sholat 5 waktu. Ada yang kurang di sini. Ya, mohon maaf, ada itu ibu, bapak. Pokoknya kalau nggak salat di masjid, itu rasanya nggak enak salatnya. Ya, salatnya kan ada musala dekat rumah itu. Nah, orang yang seperti ini, insya Allah tidak sadar dirinya itu sebetulnya mendapatkan satu kartu untuk masuk di lembaga perlindungan Arasy itu. Yang terakhir, seseorang yang senantiasa berzikir dan menyesali dosa masa lampaunya dengan linangan air mata. Tobat. Orang yang selalu menangis air mata tobat, inilah nanti yang akan memadamkan api nerakanya. Subhanallah. Sekarang pernah nggak kita menangisi dosa? Ya. Jangan-jangan mata ini digunakan nangis karena tersinggung dari suami aja. Nah, tapi kita nggak pernah pakai menangis untuk merindukan Allah. Kita nggak pernah pakai menangis untuk taubat terhadap dosa besar yang pernah kita lakukan. Kita tidak pernah menangis gara-gara protes terhadap kemaksiatan yang merajalela di lingkungan kita. 4 air mata mustahil masuk neraka, kan Bapak Ibu, saya pernah sampaikan. Air mata taubat, ya, air mata protes terhadap kebatilan di sekitarnya yang tidak bisa dia protes, ya. Yang ketiga, air mata kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Rasulnya. Yang keempat apa lagi Bapak Ibu? Lupa. Tapi ini memang yang populer ini. Air mata taubat, air mata kerinduan, dan air mata proteksi itu, ya. Nah, kalau satu saja jenis air mata ini kita koleksi, tambah satu di antara 7 ini, enteng kita masuk surga Bapak Ibu sekalian. Nah, kok kenapa tenang menjalani kehidupan ini? Aku kan punya kartu surga. Mana? Aku selalu ke Sunda Kelapa. Aku banyak sahabat, banyak tuh. Nah, ada orang di sini, di jamaah kita di sini mungkin, itu dari yang pertama sampai 7 itu dikoleksi. Sudah jadi pemimpin yang adil, ya. Sudah menjalani remajanya dengan tenang, bagus. Orang-orang yang saling mencintai memang iya. Seorang yang diajak berhubungan memang pernah menolak, ya. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya tanpa diketahui tangan kirinya ikhlas, sudah. Seseorang yang hatinya senantiasa tergantung di masjid,
Sudah seseorang yang senantiasa berzikir menyesali dosa masa lampaunya dengan linangan air mata, insya Allah sudah. Dengan demikian 7 kartu ini di kantong kita. Pertanyaannya, boleh nggak dikasih anak kita, teman kita? Nafsi nanti di hari akhirat. Nggak boleh. Itu kan anak saya. Nggak ada istilah anak lagi di akhirat, Bapak Ibu. Ada riwayat, itu bisa kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in. Ada seorang orang tua, Bapak Ibu, sepasang nih ceritanya. Dalam hadis, ini hadis, sepasang Bapak Ibu berdiri di pinggir surga, dipanggil terus oleh para malaikat, udkhuluha bisalamin aminin. Bapak Ibu, masuklah ke dalam surga. Nunggu apa lagi itu? Surga yang indah menunggu Bapak Ibu. Oh enggak, aku enggak mau masuk di surga dulu, aku tunggu anak tunggalku, anak sematawayangku, saya akan tunggu. Ya, aku enggak bahagia tanpa kehadiran dia, apalagi ini surga. Tidak lama kemudian datanglah anaknya, anak tunggalnya itu, anak sematawayangnya itu, dia apit oleh 2 penjaga neraka. Masih jauh, itu dia kurang ajarnya tuh 2 orang perempuan itu, 2 orang laki itu. Saya ulangi, laki perempuan itu, sepasang orang itu yang membuat aku seperti ini. Ya, jadi satu, yaitu bapak ibunya menunggu anaknya agar masuk bareng-bareng ke dalam surga, tapi si anak ini justru dikawal oleh malaikat penjaga neraka, ingin minta kedua orang tuanya itu menemaninya ke dalam neraka. Tidak adil aku sendiri masuk neraka, aku melakukan ini karena orang tuaku tidak pernah mendidik aku sekolah agama. Nagih itu anak itu nanti di kemudian hari, Bapak Ibu. Gara-gara orang tua ini tidak mengarahkan aku menjadi anak saleh, aku disekolahkan di Amerika, di Eropa, tapi nggak pernah mengajari aku ngaji. Nasib saya seperti ini, tidak pantas dia masuk surga. Akhirnya dalam hadis itu disebutkan, Bapak Ibu, kedua orang tuanya itu bersama seorang anaknya itu dilemparkan masuk, meluncur ke dalam neraka. Nah, lihat anak kita, apakah anak kita memasukkan neraka kita nanti atau masukkan surga? Kita lah yang paling tahu. Kalau tanda-tandanya anak kita nggak mendoakan kita, itu pertanda negatif tuh. Boro-boro berdoa mau salat aja nggak bisa. Apakah anak yang nggak mau salat itu tanda-tanda penolong kita nanti di akhirat? Enggak. Karena itu mumpung jadi anak, ajarilah anak kita untuk rutin salat. Anak yang nggak salat nanti tidak puasa, yang tanggung jawab itu adalah bapaknya. Kalau sudah kita nasihati, bahkan kita sudah pukul, nggak mau juga, maka itu lepas tanggung jawab kita. Kita seperti Nabi Nuh, anak spiritualnya naik di atas perahu, anak kandungnya sendiri yang terjun di dalam tsunami. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengoleksi, kalau nggak bisa 7-7-nya 3 lah ya. Di samping itu juga mari kita mengoleksi amal-amal jariah yang lain. Insya Allah hadis sahih ini perlu kita selalu ingat, Bapak Ibu, karena siapapun pernah menjadi pemimpin, anak kita remaja, ingatkan di sini, nak, kalau kamu masuk surga nanti, villa peristirahatan Ibu Aras, temuilah, lewatilah masa remajanya dengan saleh di masjid. Anak remaja, dulu kan kita kenal remaja masjid kan, sekarang mana ada remaja masjid? Ada nggak di daerahnya remaja masjid, Bapak Ibu? Nggak ada. Kenapa? Full day, pulangnya jam 4, jam 5, macet lagi. Begitu pulang, boro-boro mau ke masjid, PR-nya banyak banget. Jadi kondisi persekolahan kita sekarang tidak lagi memberikan ruang orang untuk sholat berjamaah. Di sekolahnya, Bapak Ibu, mohon maaf, (800) muridnya, musalahnya cuma sekecil sudut itu. Mana musalahnya itu? Ngantri di situ.
Akhirnya anak-anak yang malas udah nggak sholat duhur. Kenapa? Mau kenanya nggak bawa. Sampai ke rumahnya boro-boro sholat maghrib, Isya baru nyampe, alasannya macet. Boro-boro sholat Isya, PR-nya belum selesai. Terlambat mengerjakan PR, subuhnya hilang. Boro-boro sholat subuh, dijemput lagi mau pergi ke sekolah, hilang sholatnya. Jangan sampai ini terjadi. Ada tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mampu mendidik anak kita di waktu kecil, sulit nanti mendidiknya di waktu besar. Dan kita turut bersalah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa khusus untuk anak kita Bapak Ibu. Anak atau cucu-cucu kita. Jangan-jangan juga kita terlambat, anak kita sudah terlanjur nakal, baru kita sadar. Atau jangan-jangan karena memang kita juga begitu, hukum karmanya seperti itu. Apapun yang terjadi di masa lampau kita, mari kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh masa lampau kami, gelap gulita itu terangilah. Ya Allah, ya Tuhan kami pasrah sekarang ini, kami sepenuhnya menyerahkan diri ini kepadamu. Sisa-sisa umur ini bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan-Mu yang benar, jalan yang Engkau ridhai, bukan jalan yang Engkau sesatkan atau jalan yang menyebabkan kemurkaan. Allahumma taqabbal du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.